Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin Ibu Yurika Santinia Wijayanti. Nama saya Muhammad Diki Ardiansyah, gelombang 2, angkatan 15, kelompok 2. Mohon izin Ibu, saya ingin menceritakan pengalaman pembelajaran saya terkait analisis isu kontemporer dan konflik kepentingan. Dalam menjalankan tugas sebagai ASN, kita tidak hanya dituntut bekerja secara administratif, tetapi juga mampu berpikir kritis dalam menghadapi berbagai isu kontemporer dan konflik kepentingan yang terjadi di lingkungan kerja, seperti saya di lembaga pemasyarakatan. Selama mengikuti pembelajaran modul 2 tentang analisis isu kontemporer, saya mendapatkan pemahaman penting tentang bagaimana mengidentifikasi, memilah, hingga menganalisis suatu isu secara sistematis. Pembelajaran ini menekankan bahwa isu kontemporer bersifat dinamis, berkembang, dan memiliki dampak besar terhadap organisasi maupun masyarakat sekitar. Terdapat beberapa tahapan penting loh dalam analisis isu, yaitu yang pertama, mengidentifikasi. Yang kedua, memilah isu menggunakan teknik APKL, aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Dan yang ketiga, USG, urgency, seriousness, growth. Dan terakhir, menyusun alternatif solusi. Melalui proses ini, saya belajar untuk tidak langsung mengambil kesimpulan, tetapi memahami akar penyebab suatu masalah secara mendalam. Nah, ada juga loh isu kontemporer di lingkungan kerja lapas. Dalam konteks lingkungan lapas, isu kontemporer biasanya itu berupa gangguan keamanan, penyalahgunaan wewenang, hingga potensi konflik kepentingan. Misalnya adanya hubungan tidak profesional antara petugas dan warga binaan pemasyarakatan dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak pada integritas dan keamanan lembaga. Selanjutnya, konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Dari pembelajaran inilah saya memahami pentingnya mengidentifikasi sumber konflik kepentingan serta bagaimana pengelolaannya melalui transparansi, pengawasan, dan integritas. Dan di sini juga pengalaman pembelajaran saya memiliki nilai yang saya dapat. Pembelajaran ini juga memperkuat nilai bela negara, khususnya dalam hal kesiapsiagaan, kedisiplinan, serta tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Saya menjadi lebih peka terhadap isu di lingkungan kerja saya dan lebih siap memberikan solusi yang tepat. Mohon izin Ibu sebagai closing penutup, sebagai ASN kita dituntut untuk tidak hanya bekerja tetapi juga berpikir kritis, menjaga integritas, dan mampu menghadapi berbagai tantangan isu kontemporer. Dengan pemahaman ini, saya siap berkontribusi secara profesional dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kepercayaan masyarakat. Mohon izin Ibu, terima kasih sedikit cerita pengalaman pembelajaran saya terkait modul 2 agenda 1. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.